wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa dengan Pak Indro dalam pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada tema 7. Nah, yaitu buku 1G tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini yaitu pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran 1 dan 2 kita akan mengenal benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberi pemahaman dan diberi kelancaran dalam belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, dalam pembelajaran 1 dan 2 pada tema yang ke-7 kita akan belajar mengenal benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Dan juga kita akan mengenal ciri-cirinya. Baiklah anak-anak, di sekitar kita atau di alam kita ini banyak terdapat benda-benda, dan semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti berguna bagi kehidupan manusia. Nah, dari apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut makhluk. Nah, makhluk itu terbagi menjadi 2, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup, atau bisa disebut dengan benda hidup dan benda tak hidup. Anak-anak, di sekitar kita, di sekeliling kita banyak kita jumpai benda-benda di rumah, di sekolah, ataupun di sekitar rumah kita, di lingkungan kita. Dimanapun kita berada, pasti kita akan menjumpai benda. Nah, anak-anak, sekarang di sini Pak Indro mempunyai beberapa benda yang akan Pak Guru perlihatkan kepada anak-anak. Nah, yang pertama, anak-anak tentunya tahu ini apa ini? Ya, ini adalah gerabah. Kalau orang menyebutkan kendi. Nah, kendi ini termasuk gerabah yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa, kemudian dipanaskan atau dibakar sehingga menghasilkan benda seperti ini. Nah, ini terbuat dari tanah liat anak-anak. Nah, benda ini yang disebut kendi ini termasuk benda tak hidup. Ya, benda tak hidup. Kemudian juga ini gunanya untuk tempat air minum. Biasanya air putih dimasukkan dalam kendi ini, kemudian ketika kita mau minum tinggal menuangkan. Kemudian juga Pak Indro punya benda lagi. Nah, ini apa ini? Nah, bantal. Nah, bantal ini juga termasuk benda tak hidup, terbuat dari kain, di dalamnya diberi kapas atau busa, sehingga ini halus kemudian lembut. Nah, kalau ini tadi keras. Kemudian ada lagi, satu lagi Pak Indro punya. Apa ini anak-anak? Apa? Iya, boneka. Boneka ini juga termasuk benda tak hidup. Nah, benda tak hidup ini juga terbuat dari kain yang halus yang di dalamnya diberi busa. Nah, oke, lucu kan anak-anak? Baiklah.
Nah, kemudian anak-anak, di antara benda-benda yang tak hidup itu masih banyak lagi contohnya. Ada batu, papan tulis, sepatu, baju, sepeda, pensil, penghapus, penggerok, dan lain sebagainya. Kalau di rumah ada kulkas, televisi, meskipun televisi itu bisa dihidupkan dengan listrik, tetapi itu hakikatnya itu adalah benda mati. Kemudian ada meja, almari, dan sebagainya. Itulah anak-anak contoh-contoh dari benda tak hidup. Sekarang contoh benda hidup. Di antaranya misalkan ada, kalau di rumah anak-anak mungkin siapa yang memelihara kambing? Oh ya, kambing. Kemudian anak-anak pernah melihat kerbau di sawah, membajak sawah. Nah, itu juga termasuk benda hidup. Kemudian ada lagi kelinci. Siapa yang suka kelinci? Nah, siapa juga yang memelihara kelinci? Ada? Nah, itu juga benda hidup atau makhluk hidup. Kemudian ada ayam, ada burung yang berkicau. Kemudian ada ikan. Siapa yang memelihara ikan di rumah? Ada ikan koi, ikan mas, ikan gurami, ikan lele, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Misalkan kita pergi ke kebun binatang, kita banyak menjumpai benda hidup di sana. Karena di kebun binatang di situ ya tempat untuk melestarikan, memelihara binatang-binatang hidup. Ada macan, harimau, singa, bahkan mungkin lumba-lumba, kemudian ada jerapah, gajah, dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anak contoh-contoh benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang akan kita kenali ciri-cirinya. Apa ciri-ciri benda tak hidup dan benda hidup? Benda tak hidup ciri-cirinya adalah diam atau tidak bergerak. Coba ini, meskipun ini boneka pig, coba Pak Indro letakkan di sini. Apakah boneka ini bergerak? Tidak bergerak. Bahkan selamanya jika tidak digerakkan tidak akan bergerak. Karena ini benda mati atau benda tak hidup. Ini pun juga begitu kendi. Ini selama kendi didiamkan di sini, selamanya kendi ini tidak akan bergerak. Karena kendi benda mati. Demikian juga ini bantal. Ketika Pak Indro letakkan di sini, bantal akan tetap diam, tidak bergerak. Karena bantal adalah benda mati. Nah, kecuali anak-anak ketika ini digerakkan oleh kita bisa bergerak. Ini digoyang-goyangkan, ini bisa bergerak. Ini bergeraknya karena digerakkan oleh manusia, bukan bergerak sendiri. Itulah ciri-ciri benda mati, dan tentunya benda mati itu tidak bernyawa atau tidak mempunyai nyawa. Kemudian ciri-ciri benda hidup, tentunya yang paling utama adalah bernyawa atau mempunyai nyawa. Kita ini benda hidup, makhluk hidup karena mempunyai nyawa. Kucing yang ada di rumah yang kita pelihara itu juga benda hidup, makhluk hidup bernyawa. Kemudian ikan yang di kolam, kemudian sapi yang di sawah, kerbau yang membajak sawah, binatang-binatang yang ada di kebun binatang, ya semuanya itu bernyawa. Nah, kemudian ciri yang lain, benda hidup atau makhluk hidup itu bergerak. Ikan di kolam berenang bergerak, burung yang terbang bergerak, kucing yang lari itu juga bergerak. Kemudian ciri yang lain lagi yaitu benda hidup atau makhluk hidup itu butuh makan. Kita anak-anak butuh makan dan butuh makan dan minum.
Nah, kita makan nasi, makan telur, minum susu, minum air putih, teh, dan sebagainya. Begitu juga hewan peliharaan kita. Kucing butuh makan, butuh minum. Burung butuh makan, butuh minum. Kelinci butuh makan, butuh minum. Ikan yang di kolam pun juga butuh makan. Nah, itulah anak-anak ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya tentang benda hidup dan benda tak hidup dan ciri-cirinya. Nanti anak-anak bisa melihat langsung ataupun juga mencari contoh-contoh benda hidup ataupun benda mati di rumah masing-masing. Nah, sekarang anak-anak kita lihat halaman 12. Kita akan berlatih yaitu menggunakan kata penghubung dan. Di sini ada 2 kalimat yang akan kita gabungkan. Contoh, lihat halaman 12. Kucing dapat berlari, kucing dapat berjalan. Nah, ini 2 kalimat. Dari 2 kalimat itu dapat kita gabungkan dengan kata dan, sehingga menjadi kucing dapat berlari dan berjalan. Caranya bagaimana? Caranya kata yang sama dihilangkan. Ya, contoh kucing dapat berlari. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, kucing dapat berjalan. Mana yang sama? Yang sama kata kucing dan dapat. Maka cukup 1 kali saja menulisnya. Sehingga kucing dapat berlari. Kemudian pada kalimat yang kedua yang sama tidak usah dipakai lagi, dihapus. Kucing dapat itu kita biarkan, tidak usah dipakai, sehingga tinggal berjalan. Kata berjalan tinggal digabungkan dengan kata dan, sehingga menjadi kucing dapat berlari dan berjalan. Nah, coba untuk selanjutnya pada halaman 13 itu ada latihan nomor 1 sampai nomor 4. Coba nanti anak kerjakan, ditulis di buku paket di sini ya. Oke. Nah, anak-anak, kiranya demikian pelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas yang Pak Indro berikan. Kita berjumpa pada lain kesempatan. Pak Indro akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh makhluk hidup, yaitu ikan-ikan yang ada di dalam kolam. Ciri makhluk hidup yang sudah Pak Guru sampaikan tadi yaitu bergerak dan butuh makan. Dan pastinya makhluk hidup itu mempunyai nyawa atau bernyawa dan juga bernafas. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup butuh makan. Ini juga contoh makhluk hidup yang lain, yaitu burung. Ciri-ciri makhluk hidup, burung juga bergerak, bisa terbang, dan juga burung butuh makan. Nah, tentunya burung juga bernyawa. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup dan contohnya.